Salam Seduh Kopi Indonesia bersama saya Kemal dan hari ini saya lagi ada di Blanc de Noix. Iya, betul. Agak susah nih mulut Indonesia namanya Prancis banget. Oke, kita lagi di Blanc de Noix Coffee Brewery yang berletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya. Kita satu-satunya untuk saat ini kedai yang ada di sekitaran Patuk Gunung Kidul yang menyediakan fresh coffee. Jadi saya sengaja untuk numpang roasting dan tadi juga udah minta izin ngerosting di sini dengan pengalaman yang berbeda di samping hamparan sawah luas. Iya. Nah, terus pas saya ngobrol-ngobrol ternyata Mas Ricky ini juga pengen nyoba ngerosting dan katanya pertama kali, bener ya? Bener, ini pertama kali yang roasting. Biasanya kita cuman sebagai penikmat. Nah, sekarang coba kita belajar untuk produksi lah. Sambil ngerosting, kita sambil ngobrol karena Boleh. gampang banget kok kalau ngerosting itu. Boleh kita bisa langsung mulai kali ya. Pakai beans dari Paseban. Pakainya 100 gram aja. Oke. Oke. Itu udah 100 gram ya? Sudah. Jadi kalau ngerosting di mesin ini gampang banget. Dia kalau trik yang saya dapat dari yang punya ya katanya cuma 1, 2, 3 gitu. Metodenya. Metode yang pertama itu 1 kali naikin, yang kedua itu 2 kali penurunan, yang ketiga itu keluarin. Oh gitu. Jadi kalau yang saya pengen sih sebenarnya di suhu 200 ya. Ini di 190 derajat. Sebenarnya nggak ada masalah. Pengen masukin 190, 200. Katanya sih gitu ya. Salah kayak takut salah juga nih pas lagi di-upload nih. Gimana ya? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita coba sekali ya. Iya, kita coba buktikan. Nih 190 kita coba masukin. Tinggal dibuka. Ya. Grogi baru pertama soalnya. Nggak apa-apa, santai ini. Kita masukin sini ya? Iya, betul. Tutup lagi jangan lupa. Timer. Nah, Kita mulai. Iya. Prosesnya memakan waktu kurang lebih 10 menit ya? Iya, 10 menitan. Ini seru nih. Oke. Jadi kan ada 1 kali penaikan. Nanti kalau sudah turning point, kita jadi fokus sampai turning point dulu. Habis itu kita bisa ngobrol. Baru santai ya? Baru Karena kita santai. nungguin titik di itu ya? Biasa di suhu berapa turning point-nya? Tergantung beans ya, karena kadar airnya, kelembapannya beda-beda juga. Nah, dia ntar turun, pas lagi udah terendah, dia naik lagi. Itu namanya turning point. Jadi di turning point kita bisa menaikkan api. Sip. Sabar. Kalau dilihat dari mesinnya compact ya? Compact banget. Compact, ringan, easy to use lah. Friendly user lah kayak prinsipnya handphone sebelah. Ke handphone ya? Iya. Friendly user. Biasanya titik di paling rendahnya di berapa? Ada beans yang bisa mencapai 90, 92. Mungkin kadar airnya dia besar juga. Kalau biasanya sih 100. Ini sekian kali pakai itu 110-an. Nah, ini udah turning point, udah naik tadi. Tadi 121,42. Iya, sempat turun dan naik lagi nih ya. Nah, ini boleh dinaikkan ke 2 kali lipatnya. Ini dari berarti 9 ya? Tadi ini 0,6 ya. Dikali 2 jadi 1,2. Boleh di 1,2. Oh ya, buat teman-teman yang pengen tahu Blanc de Noix, itu tulisannya BLANC spasi DE spasi Noir. Bisa follow Instagramnya Blanc de Noix underscore Coffee Brewery. Nah, ini kita ambil santai sambil nungguin kuping tuh ada harus siap siaga, dia bakal bunyi kletak-kletak first crack. Iya, first crack. Jadi sedikit profil tentang Blanc de Noix itu kita mengusung the other ways to enjoy coffee. Jadi biasanya kalau umumnya kopi dinikmati dengan kopi susu, dengan sirup dan yang lain, kita coba untuk combine dengan metode klasik koktail yang lain. Seperti ada
dibikin seperti martini, ada yang old fashion, ada negroni, seperti hal itu tentunya dengan menggunakan kekayaan lokal Indonesia. Dan non alkohol semua. Dan pastinya zero proof semua. Dan mungkin saat ini kita masih mendeveloping itu dan banyak mengedukasi dan sharing gitu tentang proses pembuatan minuman-minuman seperti ini tentunya di daerah Gunung Kidul. Gitu. Keren, berani banget untuk bikin mocktail ya sebetulnya. Iya, mocktail. Untuk mocktail itu di tempat yang sangat tersembunyi. Pas lagi perjalanan ke sini tuh cukup serius nih di dalamnya, dalam sini. Pas lagi nyampe terobati semua. Dan yang paling nikmatnya di Blanc de Noix ini adalah menikmati pertunjukan proses pembuatan minuman-minumannya karena Mas Ricky ini sambil menjelaskan, aduh ya. Jadi kita bisa kali kita kasih tahu videonya. Ada storytelling lah kenapa minuman itu dibuat, terinspirasi dari apa, bahan-bahan yang digunakan seperti apa, seperti itu sih. Oke, ini udah susu 150. Kita penurunan pertama ke 09. Oke. 09 udah. Sama boleh tambahin buka. Ke udaranya kedua aja. Oke. Itu untuk airflow-nya ya? Iya, itu untuk airflow-nya. Jadi mengeluarkan panas dan asap. Shaft-nya juga ikut keluar sih. Sebenarnya kalau dengan mesin adanya ini termasuk visioner ya, karena itu termasuk shortcut gitu. Karena menjelaskan orang untuk cara roasting itu dengan cepat, jelas, dan mungkin mudah. Makanya mungkin kalau William Edison punya prinsip semua orang bisa ngerosting, ya tepat dengan mengeluarkan produk tersebut. Itu bisa dilihat juga warna perubahannya dari depan, dan ini gede banget ya tampilannya, dia itu jelas banget perputarannya, nggak ada yang nyangkutnya. Ini udah yellowing. Ini udah bisa memastikan warnanya merata ya, matangnya merata. Iya, betul banget. Terus saya yang deg-degan nih, takut gagal. Gagal itu biasa, berhenti mencoba itu yang harus kita waspadaan gitu. Gagal coba lagi, coba lagi. Nah, menunya selain yang mocktails, kopinya ada kopi susu nggak? Iya, itu jelas pasti ada. Karena ada sesuatu. Saya bukannya menjelekan atau mengurangi kualitas daerah sini, tidak, tapi untuk mencari kopi dengan pengolahan yang bagus itu masih jarang di daerah sini. Terutama di sini masih menggunakan kopi yang bentuknya saset segala macam. Nah, butuh waktu dan butuh market tertentu juga untuk bisa menikmati kopi. Perjuangannya masih panjang. Yes. Ditambah lagi saya mendirikan tempat ini tuh benar-benar di dalam desa karena emang tempat ini diciptakan buat bisa berdiskusi, bersenda gurau bersama teman, sahabat ya. Dan yang paling saya hindarin main slot. Boleh di sini. Aduh, tiba-tiba main slot berarti orang yang nongkrong sering ngeliat. Iya, karena sering. Makanya saya tidak pernah menjadikan tempat wifi itu menjadi salah satu unggulan kualitas sebuah kedai gitu. Jadi online aja ya. Yes, jadi bisa dinilai. Mungkin kalau games masih bisa ditolerir lah, karena tahu kita sendiri banyak orang yang terjerumus ke dalam judi seperti itu. Kita cukup prihatin lah. Ini udah suhunya 175. Tenang, di menit ke 6. Oke. Karena masih sampai bisa 190-an. Oh, masih aman sih di angka segitu ya. Itu biasanya first crack-nya di angka segitu ya? Atau masih 200 paling enggak? Oke. Karena ini sesuatu pengalaman yang baru buat saya ya. Kalau banyak tanya mohon dimaklumi. Enggak apa-apa, tapi saya agak bingung juga, saya pemula yang pemalu. Beneran saya takut salah karena saya cuma belajar otodidak gitu. Semuanya yang penting ada proses belajarnya. Ntar kita masih lama, kita bisa lihat dari warnanya. Ini saya banyak nggak mau jawab karena pengen ngasih tahu bahwa ngerosting tuh nggak perlu ngejelimet lah. Bener. Tapi kalau udah ngomongin ntar kualitasnya mau dinaikin, ditingkatkan, baru kita ngomongin detail. Betul. Karena kan kita melihat ini dari pasar mana yang mau dituju, terus mau menentukan kelas di mana dan beans ini kita, gitu. Agar semua orang bisa ngerosting. Betul. Jadi bagi konten kreator sih ini sangat membantu ya. Iya, ini dibawa mesin profesional yang bisa dibawa ke alam manapun karena guys cuman ini bisa pakai baterai. Ini sambil ngerosting juga bisa diangkat ya. Iya. Enteng banget ya.
Ada pakai baterai dan nggak harus pakai listrik dari rumahan, udah bisa. Enak banget pokoknya. Iya. Cuman mungkin idenya buat si pembuat mesin, alangkah kalau semuanya diciptakan case yang bisa melindungi itu, apabila bisa dibawa semuanya. Betul, itu nilai poin plus lagi buat. Kalau ada kotaknya, ya kayak sebetulnya hard case. Iya, ada hard case-nya. Hard case yang bisa ditenteng, asik banget. Asik banget. Jadi kita konten kreator udah the next level gitu, nggak harus yang pakai api. Bukan tidak bagus, tapi ini kan bisa menikmati kopi yang diolah dari pertama kali sampai bisa diminum di alam bebas dengan Ini kualitas yang seperti ini sih. Tadi sempat ngomong tuh mau ngerosting di mana kalau punya samping sungai. Ya, samping sungai. Kebetulan di sini banyak banget spot-spot keren ya guys. Kalian harus wajib banget kalau ke Jogja harus mengunjungin Gunung Kidul. Banyak banget destinasi wisata yang bisa dikunjungi, baik dari pantainya, pegunungannya, sungainya, ada air terjun, semua komplit. Mungkin yang belum ada salju aja di sini. Pokoknya kalau sehari 2 hari kayak belum cukup ya? Belum cukup, pastinya belum cukup gitu. Karena di sini butuh banget waktu. Mungkin sebulan aja saya di sini udah 5 bulan, itu masih banyak banget listing tempat-tempat yang harus saya kunjungi. Padahal saya baru tinggal di sini sekitar 4 sampai 5 bulan. Dengan setiap seminggu jalan, kita masih belum selesai. Ada bunyi letupan. Ini first crack-nya. First crack boleh diturunin lagi apinya ke 0,6. Kembali ke yang pertama kali awal ya. Ini menit 9. Tadi 8.58 pas lagi cracknya. Ini menit 9. Kita coba 1 menit setengah setelah cracknya. Jadi di menit 10, 30 untuk development 1 menit setengah. Oke. Nah, udah diturunin. Oh iya, agak dibesarkan ininya juga. Sekaligus. Airflow-nya ke jadi ketiga. Ketiga. Oke. Yap. Airflow dibuka agar smoky-nya pada keluar lah. Walaupun ada banyak yang bilang ketika airflow terlalu besar dibuka, aromanya pun ikut menghilang. Oke, tidak mengikat di beans-nya gitu ya. Jadi jangan terlalu besar untuk dibukanya juga. Ini harusnya bisa jadi solusi untuk orang-orang yang buka sekolah roster segala macam. Jadi tidak perlu muridnya itu berkunjung ke. Ini bisa dibawa ya? Bisa dibawa. Apa sebutannya itu ya? Berarti kalau pengajar private tutor ya? Bisa private atau karena gini banyak banget di daerah-daerah tertentu yang belum mengenal betul cara pengolahan kopi yang baik, yang benar segala macam. Dan ini bisa kita jemput bola lah. Iya. Karena edukasi tentang kopi itu masih sangat kurang gitu. Saya juga berencana seperti itu, pengen coba kunjungi beberapa tempat teman-teman untuk sharing-sharing tentang roasting, brewing, beans-nya dan semuanya tentang kopi. Saya pengen coba sharing, termasuk ke sini. Ini sebenarnya pengen nanya juga tentang mocktails-nya. Aduh, pokoknya ini jawara pas lagi dicobain tuh enak banget. Menit berapakah? Udah 10.30 boleh kita keluarkan. Oke, ini tinggal tarik ke atas ya? Iya, tinggal tarik ke atas. Nah, ketika beans dikeluarkan, ini boleh dibuat ngaduk. Beans dikeluarkan, di sini ada airflow chambernya. Di bawahnya ada airflow chamber ya. Jadi sebenarnya sudah ada penghisapnya ya. Jadi nggak perlu diangkat seperti ini sebenarnya ya. Iya, jadi tinggal ditaruh aja. Nah, nanti dia udah disedot sendiri. Jadi sistemnya mengeluarkan menyedot panas. Memvakum panas. Oke. Nah, ini menurut sebagai pemula gimana nih? Dengan maksudnya termasuk saya amatir untuk dalam proses roasting, apakah terbantu? Bisa dibilang aman. Masih aman ya? Aman. Cuman udah dibilang rata, belum cukup rata. Cuman untuk pemula mungkin berapa jam terbang lagi mungkin bisa lebih sempurna lagi. Kita sambil ngobrol. Iya. Kita sambil ngobrol. Kita sambil ngobrol dan konsennya mesti terbagi. Iya, konsen kebagi. Aduh, kok sangat ya. Oh ya, terus by the way di Gunung Kidul itu masih sedikit banget bisnis tentang coffee shop. Jadi investor yang pengen coba segala macam, salah satu peluang yang sangat bagus. Bener. Kalau mau bikin coffee shop di daerah Gunung Kidul. Pertama, sedikit orang yang buat. Kedua, untuk spot-spot yang keren buat bikin coffee shop itu terbuka lebar. Coba sekalian ceritain bahwa di sini sering pengunjungnya malah yang dari jauh-jauh ya. Justru kayak seperti yang sekarang ini saya buat selama hampir 5 bulan kita buka coffee shop di sini, pengunjungnya justru keluar dari daerah Gunung Kidul. Jadi kayak tujuan wisata. Iya. Apalagi tempat saya itu jauh dari jalan raya gitu. Banget. Jauh dari jalan raya, orang pasti nge-DM, "Mas, ini bener gak sih jalannya?" gitu. Biasanya orang-orang pengunjung pertama selalu seperti itu. Semalam pun pas lagi jalan ke sini emang bener ke sini nih udah kayak gak ada lampu, gak ada penampakan kanan kiri.
Ya itu kesulitannya, makanya kita butuh banget bantuan siapapun yang datang ke sini untuk coba bantu sosial media. Dan kita pun sebenarnya di komunitas kopi di Gunung Kidul kita saling bantu. Satu coffee shop dengan coffee shop lain untuk ketika udah coba di coffee shop ini belum, kita menawarkan itu. Asik deh. Iya, kita emang selalu saling bantu, apalagi coffee shop seperti saya sangat terbantu dengan beberapa coffee shop yang sudah eksis sebelumnya. Ya berharapnya agar kopi itu mempersatukan kita semua jadi saling bantu-bantu. Iya benar. Gimana kalau menurut Mas Ricky hasil roastingannya sendiri, kan udah biasa ngebrew juga, bikin espresso untuk manual ini brew. Akhirnya kita menemukan ternyata sulit juga ngerosting, tapi dengan ada bantuan ini sepertinya tidak sulit seperti yang dibayangkan. Cuman mungkin lebih ke sering latihan aja. Tapi kalau menurut Mas Kemal gimana nih? Kalau menurut saya Honest review nih, kalau sebagai seorang pemula terus dapat dari supplier kayak gini dapatnya gitu gimana? Kalau nggak tahu siapa yang ngerosting gitu ya. Kalau nggak tahu siapa yang ngerosting, paling cuma bilangnya agak kurang develop ya. Betul. Gitu doang. Pasti ada, makanya kan sebenarnya dengan alat ini sangat memudahkan sekali. Terutama untuk belajar, nggak mungkin kita belajar dengan mesin yang besar dengan resiko yang lebih besar. Kalau ini pasti yang udah nonton sampai menit ini nih, kita belum ngasih lihat beans, pada tanya itu beansnya liatin dong. Kita tuang di sini aja kali ya. Tuang aja, boleh. Pada nanya, liatin dong warnanya dong atau apa gitu. Pasti pada kepo under developnya gimana, atau yang kenal sama Mas Ricky, hasil roastingan dia pertama tuh kayak gimana sih? Makanya untuk pertama kali ngerosting dengan William Edison WX Suji ya. WX Suji. Nah, kelihatan nggak warnanya? Jelas? Oke. Wes. Oke. Nah, silakan dimakan, Mas. Oke. Mantep. Jadi WX Suji itu WE kolaborasi dengan Suji. Suji itu apa kalau boleh? Suji itu premium handcrafted, lokasinya di Bandung. Dia membuat kerajinan tangan, banyak produk yang udah dia buat, kaca, berbasis kaca, besi, metalurgi, dan kayu juga ada. Itu gede banget pabriknya, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, siap. Jangan lupa kunjungin channelnya Mas Kemal di Coffee Project ya. Seduhan Project. Seduhan Project. Nyeduh sambil ini, tapi roasting mulu, gak nyeduh-nyeduh ya. Makanya judulnya Seduhan Project, tapi nyeduhnya jarang. Oke, di sini ada kawan kita juga dari yang Kopi Persinggahan. Karena judulnya Seduhan Project, gimana Mas Ricky sekalian nyeduh, sambil kita ngobrol bareng-bareng sama Kopi Persinggahannya juga. Siap, kita seduhin. Kita mau bikin apa nih? Yang Japanese atau Japanese dari ice dari beans yang sudah di roasting. Oke, siap. Welcome to the bar of Blanc de Noir. Blanc de Noir. Coffee Brewery. Susah banget ngomongnya. Blanc de Noir Coffee Brewery. Jadi ini ada roastingan sebelumnya dari Kang Reza, dan satu lagi roastingan hasil Mas Ricky. Siap. Dua-duanya terlihat seperti sama. Cuman memang roastingan ini serupa tapi berbeda. Yang ini lebih gelap, yang ini lebih light. Nah terus ini kan pengen nikmati seduhannya. Betul. Mas Ricky juga. Pakai Japanese ice. Es-nya udah dimasukin. Udah disiapin semuanya, udah di-grind juga. Langsung silakan. Kita masukin ya. Mas, pengalaman jadi barista udah berapa lama sih? 4 bulan. 4 bulan? Iya. Belajarnya di mana? Belajarnya dari penikmat. Awalnya kita cuma penikmat kopi, tapi sebenarnya basically kita dulu di F&B tapi sama sekali nggak kopi. Nah untuk di F&B-nya itu udah berapa lama? F&B itu kebetulan dari SMA kita udah kerja as a barback di bar gitu, jadi nyiapin es batu, nyiapin buah segala macem, terus kerja di F&B ya dari tahun 2005 sampai berakhir di 2020 kemarin. 2005 sampai 2020. Iya. Abis itu sekarang 2022 ya. Berarti 2005 sampai 2022. 17 tahun. Selamat happy 17. Ya ini udah kalau udah punya anak brojol itu ibarat kata udah minta nikah. Iya. Enggak apa-apa sambil ngobrol. Oke, siap. Takut fokusnya keganggu. Enggak, santai lah ini kan kita seduh santai. Namanya Seduh Project dan sekali ini seduh beneran ya, bukan ini.
juga es batunya kayaknya spesial. Ya, jadi emang es batu di sini buat karena kalau yang kristal kebanyakan bolong di tengahnya. Menurutku secara konsistensi untuk produk akan lebih cepat watery. Gitu. Makanya di sini aku es batu buat sendiri gitu, mencetak sendiri gitu. Bahkan ada beberapa koktail kita bikin pakai ice block yang clear esnya gitu. Ntar kita tanyain nih, menurut Kang Reza rasanya gimana? Bentar, yang diseduh hasil seduh roastingan saya. Roastingannya saya. Oke. Oh ya, rumah punya Pak Mas Reza. Mas Reza. Karena menurut saya ragu dulu untuk seduhan pertama saya gitu. Ya, karena ini agak lama Iya, sedikit. bener. Dan pastinya lebih meyakinkan yang sudah berpengalaman gitu. Tapi nanti pas off the record pasti akan saya coba supaya tahu kekurangannya bagaimana yang well roasted dengan yang masih. Jangan lupa di posting susah di teks dengan project biar kita tahu hasilnya. Siap. 4 bulan, tapi konsistensi penuangannya dan flow rate-nya itu baik. Nggak ada gemeter 4 tahun. Nggak, jadi dulu sebenarnya kalau secara sebagai barista profesional tidak pernah, tapi dari dulu pertama kali suka kopi, alat-alat di rumah lengkap, dari espresso mesin, dari grinder, dari manual brew, semuanya lengkap. Ini salah satu kenangan-kenangan lama. Di sini ada mocha pot, di sini ada buat bikin steam. Semua ini masih saya bawa dari sejarah. Yang pakai kompor ya? Yes, punya. Jadi dulu emang homebrewers, tapi kita hanya sejauh hobi, belum sampai ke ranah ke profesional lah. Gitu. Kalau dihitung itu homebrewers itu berapa tahun? 10 tahun nih? Ada 5 tahun? 15 tahun mungkin. Dari pertama kali kenal FNB emang sudah suka kopi. Iya. Ya. Tapi ya kalau di kantor kadang-kadang baristanya lagi ini izin masuk dong, boleh kita cobain. Nah, kita bikin gitu. Tertarik. Tapi bukan lebih kalau dulu kan lebih ke latte art gitu ya. Sekarang lebih ke manual brewing karena kita bisa lebih ke explore rasa kalau di manual brewing gitu. Ya untuk Japanese ya nih. Pengalaman 15 tahun sebagai homebrewers ya, pasti Japanese atau V60 ini punya teknik sendiri ya. Pakai tekniknya siapa nih? Sebenarnya tekniknya itu kita dari semua yang saya lihat baik dari YouTube, kita ngelihat dari ada namanya Tetsu Katsuya. Cuman ada sedikit modifikasinya di awal. Biasanya beliau bermain di 60-40, mungkin kita sama, tapi mungkin tinggal dibalik mau ngincer sweetness-nya, acidity-nya tinggal dibalik mau 40-60 atau 60-40 dengan blooming di awalnya saja berbeda mungkin. Tapi kiblatnya pasti ke mereka. Karena menurut saya di zaman sekarang ini tidak mungkin kita menemukan formula baru kecuali kita memodifikasi orang yang sudah membuat sebelumnya. Jadi cari tahu dulu yang formula lama, kemudian kita selain cari tahu, kita juga ngulik langsung kalau menggunakan teori ini seperti apa, hasil seperti apa, dan menurut saya yang paling ngena dan mudah dipahami. Jadi pakai trik rahasia sendiri. Iya, tapi kita modifikasi. Oke, kita langsung coba ya. Di sini ada 3 gelas, kita langsung cobain. Ini jadi kayak macam presentasi ya, gelas gitu kita di sini. Nah ini barnya enak banget sambil duduk kayak tadi Mas Reza duduk di sini, terus Mas Rikinya nuangin di depan sambil Mas Riki nikmati. Iya. Terus ya enak banget sambil menikmati gitu. Iya. Oke. Silahkan. Oke. Ini di Seduh Project pertama kali channelnya yang nyeduh orang lain ya. Atau sebelumnya udah ada seduh orang lain juga? Udah ada belum sih? Aku nyeduh. Kalau orang lain yang nyeduh di channel Seduh Project sudah ada? Oh, orang lain ada. Berarti saya bukan yang pertama ya. Bukan yang pertama. Tapi semoga yang jadi yang paling terkesan. Gimana? Udah oke, sesuai. After testnya, tapi karena belum inful jadi belum bisa cover. Iya, betul. Dari apa? Nosingnya baunya udah ini banget ya. Udah kayak nggak resting gitu. Iya. Ini buat apa? Pertama kita untuk hygiene sanitary. Nah ini salah satu contoh kita bisa praktekkan ya. Kalau mau karakter rasa, biasanya aku Japanese selalu aku masukin ini. Ini dehydrated orange. Itu bisa menambah karakter dari CV60 apa Japanese. Boleh coba. Bisa kita cemplungin begini. Boleh. Kalau orang biasanya pakai lemon, kulit lemon, ada yang seperti itu. Kalau menurut aku itu essential oilnya terlalu strong. Terus jadi ada bitter yang dihasilkan dari situ.
Tapi kalau dehydrate kayak gini kan bitternya udah banyak berkurang. Nah, ini biasanya lebih fruity. Gimana nih betul? Udah kayak nggak itu yang tadi yang awal sebelum dicampur. Ya, coba ini dulu, baru setelah itu kita coba minum yang itu. Gimana? Enak. Clean. Enak. Cuman emang kurang dingin menurut saya. Iya, dinginnya belum full. Belum full. Jadi karakternya belum Japanese. Wow. Langsung. Iya, enak banget deh. Okay. Ini kan masih ada di sini jadi ya, bisa kulik. Boleh coba ini. Oke. Biasanya kalau kita kayak gini dulu whiskey tasting note atau wine tasting note. Nah, sekarang kita coffee tasting note. Kita dikit-dikit ini karena emang. Nah, biasanya saya di style saya ini si dehydrate orange-nya itu pertama kali brewing dia udah ada di dalamnya. Dia biar ikut berekstraksi di dalamnya. Biasanya saya buatnya kayak gitu. Ini lebih apa? Memperkuat rasa. Iya. Citrus. Dan itu clean. Biasanya pakai orange enggak lemon gitu kalau untuk saya pribadi. Dan sebelumnya pun kalau waktu belum nemuin formula pakai dehydrate orange, biasanya pakai orange peel juga, nggak pakai lemon biasanya. Kalau yang kulit jeruknya? Iya. Itu apa sih? Orange peel. Untuk apa? Yang dipakai api atau apa? Bukan yang dipatahin gitu. Oh ya, jadi dia supaya essential oilnya keluar. Karena kan yang diambil dari kulitnya itu essential oilnya. Dia memperkuat acidity fruity-nya. Ini boleh buat ngambil esnya sih. Kurang dingin ya? Bisa nggak apa-apa? Oh ini aja lah. Itu aja langsung. Oke. Nah itu pasti lebih oke. Satu. Seru banget. Gimana karakter? Sentuhan sebelum pakai ini? Sebelum dipakein dehydrate orange. Kau boleh ngeliatin? Iya, kita nunggu reviewnya. Saya nggak bisa nge-review, menikmati doang bisanya. Karena emang di beberapa coffee shop kan ada standar, ada yang emang seperti ini, ada yang memasukkan lemon orange. Nah, untuk di saya emang biasanya disajikan dengan dehydrate. Tadi kan baru di roasting. Betul. Tapi kok udah kayak resting ya? Ya benar. Padahal ini terus terang ini belum ada sampai 1 jam resting belum ada. Langsung kita proses dan ternyata. Kok bisa gitu ya? Karena tangan Mas Diki. Oh. Tangan yang roasting. Tangan yang roasting. Dibantu juga dengan alat yang mumpuni gitu. Ya karena katanya kalau ngerosting itu time restingnya itu ditentukan oleh orang yang merosting. Betul. Nah jadi tadi berarti udah ada trik nih. Ya. Seperti halnya di wine itu kan semua rasa dan karakter bisa ditentukan sama winemaker. Gitu. Jadi ibarat kata mau panen seperti bagus apapun tapi ada kuncinya ada di winemakernya. Seperti juga di kopi gitu. Sebagus apapun dari hulunya segala macam tapi itu sesuatu kesinambungan yang nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Semuanya saling berkaitan, betul. Semuanya punya peran. Betul. Makanya jangan lupa guys, kalau kopi murah itu harus hati-hati karena pengolahan kopi itu butuh profesionalisme. Jadi hati-hati kalau ngopi murah. Besok kita jadiin hostnya Seduhan Project karena ini keren banget ya. Ya karena saya setahu sendiri dalam panen berapa ton cuma jadi berapa. Dari 1 kintal cuma jadi berapa. Kalau mengharap kopi murah ya jangan mengharapkan kopi dengan kualitas bagus. Karena everything has a price. Semua itu punya harga gitu. Ini dari tadi saya main-main ini ya. Iya. Ya aromanya beda banget sama yang basah. Iya. Iya karena ini ada alat namanya dehydrate. Jadi kita prosesnya dengan tekanan udara tinggi itu mengeringkan kadar airnya tapi tidak mengurangi rasanya karena tidak terbakar langsung dengan api seperti halnya di oven atau yang lainnya gitu. Iya sampai kayak pahit cepetnya nggak ada ya? Iya. Nah kalau yang buat yang roasting sendiri nih seduhannya gimana? Halo kakak. Hai, ini penerus saya. Gimana? Clean, seduhannya? sweetness. Oke, Ya, clean, sweetness ya sedikit fruity. Oke. Itu memang harapan saya sih. Iya. Yang saya harapkan profilnya gitu. Jadi hampir tidak ketemu body. Iya. Tadi juga emang sedikit bertanya gitu. Karena terus terang dari selama ini kan kita ngulik sendiri. Kita nanya sama yang expertnya. Emang kalau di Japanese itu permainannya seperti apa gitu. Cuman dia ngasih tahu polanya, terus kita mainkan dengan style gitu. Oh, berarti polanya kan Kemal. Iya, polanya seperti apa akhirnya memberitahukan Japanese itu kayak gini, kemudian nggak ada lagi. Nggak ada, saya mainkan polanya gitu. Iya.
Tapi oke sih selama ini karena ada beberapa kesimpang siuran tentang itu dan sebenarnya saya menanyakan itu hanya menyamakan visi karena yang saya lakukan juga seperti itu. Ternyata sama ya. Sama karena ya apa segala sesuatunya itu harus ada exact numbernya kalau di. Intinya sama-sama pemula ya. Berdua ini ya. Pemula. Benar-benar pemula. Nah, pemula yang pemalu gitu. Pemula ekspor. Jadi kalau di Japanese Ice itu banyak yang bikin fisik kemudian langsung dikasih es batu. Ke es batu. Nah, satu lagi tekniknya adalah ngasih es batu di dalam server dan di drip dari V60 langsung kena es batu. Itu menghasilkan rasa yang berbeda. Bener. Mau nyoba yang mana silahkan aja. Karena kopi dengan seduhan apapun kita bisa menikmatinya. Asal jangan menghakimi. Betul. Kalau mau menghakimi seduh sendiri di rumah. Itu betul. Oke. Cukup nikmati, jangan menghakimi. Betul. Kalau mau jadi hakim ya sekolah hakim dulu. Iya. Oke. Nih ini adalah gayanya Mas Ricky ketika menghidangkan, menyeduh semua jenis minuman sambil memberitahukan edukasinya, sejarahnya, informasinya, dan itu bagus banget. Semalam pas datang saya dibikinin mocktails dibuatin mocktails dan saya cukup diam, duduk manis sambil gitu ya. Keren banget gitu, terkesima melihatnya. Dan buat teman-teman yang pengen main, ini recommended banget untuk dikunjungi. Brewersnya humble, knowledgeable apa tuh? Berpengetahuan banget dan full senyum. Berarti judulnya apa? Mantan bartender menjadi barista. Jadi apa kolaborasinya? Just an ordinary barman sih. Aku nggak pernah menyebut mixologis, nggak pernah nyebut bartender. Ya bartender tukang seduh minuman biasa saja. Kalau sekarang ya jadi brewers ya. Iya brewers lah. Karena brewers. Namanya coffee brewery ya. Kita brewers. Cuman jangan kaget kalau ngeliat Instagram lebih banyak zero proof cocktailsnya di situ. Tapi jangan takut. Yang pencinta kopi pun kita menyediakan semua minuman dengan style yang berbeda-beda. Baik dengan espresso mesin ataupun dengan pour over kita ada semua. Manual ada, mesin ada, kopi ada, non kopi ada, mocktails ada. Itu minumannya semua. Makanannya ada nggak? Makanannya ada. Kita makanan ada pasta, ada rice ball, ada steak. Kenyang di sini pokoknya. Pokoknya kita semua lengkap ya, dan di sini sistemnya seperti bermain ke rumah teman karena emang langsung dilayani dengan pemiliknya langsung dan dimasakkan langsung dengan pemiliknya langsung, kopi disediakan dengan pemiliknya langsung. Makanan dimasakin oleh pemiliknya langsung. Iya. Pemilik coffee brewery-nya langsung. Berarti nyajin minuman sekaligus masak. Tidak, tentunya ada partner, selain partner kerja juga partner hidup. Wow. Ada di balik layar beliau istri saya. Yang salah satu yang memberikan motivasi sampai terbentuknya Blong Denua ini. Yang mulai menemani dari nol sampai sekarang. Jadi berdua ya suami istri. Dan memang kita agak mirip loh. Tujuan project juga. Saya hostnya, istri saya kameramen. Iya, karena emang harus ada sinergitas. Gitu. Jadi emang kita saling melengkapi. Istri yang suka dengan makanan, saya suka dengan minuman. Akhirnya kita gabungkan. Kenapa? Gak ada salahnya kita bikin sesuatu. Gitu. Betul, suami istri. Yang satu brewers, yang satu cookers, yang satu MC, yang satu kameramen. Ya emang sinergitas di situ. Iya, jadi kita nyeduhnya seneng. Iya. Ada dekat pasangan. Aduh, itu artinya makanan dan minumannya disajikan dengan penuh cinta. Oke. Dah. Pas lagi udah pesan minumannya, makanannya udah, tinggal duduk, pilih tempatnya. Pemandangannya, hamparan sawah yang luas. Itu sebuah pengalaman baru untuk orang kota ya. Sebuah pengalaman yang baru untuk yang bisa menikmatinya, nikmati karena ini keren banget tempatnya. So thank you banget buat Mas Reza, siap. Mas Ricky yang thank you Mas Kemal. Menyempatkan waktu saya kesini juga. Sambutannya dan seduhannya juga. Thank you. By the way juga terima kasih effortnya datang jauh dari Jakarta untuk bersilaturahmi ke sini. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak pengalaman baru yang saya dapat. Semoga pertemanan ini nggak selesai sampai di sini. Kita berlanjut. Karena kopi itu menjadi pemersatu ya. Karena kopi itu mempersatukan kita. Karena kopi itu seharusnya bisa menjalin silaturahmi. Betul.
bukan ajang saling unjuk gigi. Kok bisa langsung lanjutin ya? Karena emang dunia kita masih siapa hebat siapa ini, tapi tidak harusnya kopi dimanapun dengan cara apapun kita harus bisa menikmati dengan suasana apapun. Betul, jangan menghakimi, cukup menikmati. Iya. Saya Kemal dan teman saya Reza dan saya Ricky. Pamit undur diri. See you in the next video. Buat yang merasa video ini bermanfaat, silahkan bantu share. Jangan lupa subscribe and like. Dah.